Dalam semesta Naruto, kisah para shinobi bukan sekedar pertarungan jurus atau ambisi kekuasaan, tetapi juga tentang luka, pencarian makna, dan bagaimana manusia merespon penderitaan. Salah satu tokoh paling kompleks dan menggugah dari serial ini adalah Nagato, atau yang lebih dikenal dengan nama Pain. Karakternya tidak hanya hadir sebagai antagonis kuat yang menghancurkan Konoha, tapi juga sebagai personifikasi dari trauma, idealisme yang dibelokkan, dan kerinduan mendalam akan perdamaian. Nagato bukanlah sosok jahat dalam pengertian hitam putih. Ia adalah anak korban perang, saksi kematian orang tuanya, dan pemilik mata legendaris Rinnegan yang secara simbolis menggambarkan takdir besar yang menuntut pengorbanan. Namun alih-alih menjadi pahlawan, Nagato berjalan di jalan kekerasan dengan keyakinan bahwa rasa sakit adalah guru terbaik bagi manusia. Ia meyakini bahwa hanya melalui penderitaan kolektif, dunia bisa benar-benar mengerti arti damai. Melalui transformasi dari bocah polos menjadi dewa kematian yang dingin, hingga kembali pada kemanusiaannya di hadapan Naruto, Nagato menawarkan banyak pelajaran penting. Video ini akan membedah babak-babak hidup Nagato, mulai dari masa kecilnya, persahabatan yang menguatkannya, pengkhianatan yang meruntuhkannya, hingga penebusan yang menyadarkannya. Karena dari tokoh inilah kita belajar bahwa penderitaan bisa menghancurkan, tetapi juga bisa menjadi jembatan menuju pengertian dan harapan. Nagato lahir di Amagakure, sebuah negeri kecil yang terjebak di antara konflik negara-negara besar seperti Konoha dan Iwagakure. Sejak kecil ia tidak mengenal apa itu kedamaian. Kehidupan sehari-harinya adalah hujan yang tak pernah berhenti, reruntuhan desa, dan suara bom yang meledak di kejauhan. Perang ninja telah merenggut masa kecilnya, dan lebih dari itu, merenggut kedua orang tuanya. Ia menyaksikan sendiri bagaimana orang tuanya dibunuh oleh shinobi Konoha saat mereka hanya mencoba melindungi diri. Peristiwa ini menjadi luka pertama dan paling dalam kehidupan Nagato. Momen itu juga menjadi pemantik lahirnya Rinnegan dalam dirinya, mata legendaris yang kelak membuatnya dianggap sebagai dewa oleh banyak orang. Namun ironisnya, kekuatan luar biasa itu muncul bukan karena ambisi atau pelatihan, melainkan karena trauma dan rasa kehilangan yang amat dalam. Di titik ini, Nagato bukan calon penyelamat dunia, melainkan anak kecil yang tenggelam dalam kesedihan dan kebingungan. Pertemuan dengan Yahiko dan Konan menjadi titik balik penting. Mereka bertiga membentuk kelompok kecil untuk bertahan hidup. Yahiko dengan semangatnya yang menyala dan keyakinan pada perubahan menjadi sosok kakak sekaligus pemimpin bagi Nagato. Yahiko percaya bahwa dunia bisa berubah tanpa harus mengandalkan kekuatan militer, sebuah keyakinan yang saat itu mulai menggugah hati Nagato. Namun, masa kecil Nagato tidak pernah benar-benar bebas dari konflik. Bahkan ketika mereka dibimbing oleh Jiraiya, salah satu legenda Sennin, dan dilatih untuk bisa membela diri. Akar luka dalam diri Nagato tidak pernah benar-benar sembuh. Ia mulai mempertanyakan, mengapa manusia saling membunuh? Apakah kedamaian itu nyata, atau hanya ilusi bagi mereka yang kuat? Masa kecil Nagato adalah kombinasi antara harapan dan kehancuran. Ia mengalami kasih sayang, tetapi juga pengkhianatan. Ia diberi kekuatan, namun kehilangan arah. Dalam diri Nagato kecil sudah tertanam benih pemikiran bahwa dunia tidak adil dan bahwa penderitaan adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan manusia. Benih inilah yang suatu hari akan tumbuh menjadi pohon ideologi ekstrim yang bernama rasa sakit sebagai jalan menuju perdamaian. Tragedi yang benar-benar membentuk identitas Nagato bukan hanya kehilangan orang tuanya, melainkan kematian Yahiko, teman terdekat dan panutannya. Ketika organisasi mereka yang bermula bernama Akatsuki tumbuh sebagai gerakan perdamaian yang mengkritiki perang dan kekuasaan, mereka justru menjadi ancaman bagi pihak-pihak berkuasa di Amagakure, terutama pemimpin militer bernama Hanjo dari Salamander.
Dalam sebuah konspirasi licik yang melibatkan Hanjo dan Danjo dari Konoha, Yahiko dijebak dan dipaksa untuk mengorbankan dirinya agar Conan tidak dibunuh. Yahiko bunuh diri di hadapan Nagato, berharap bahwa kematiannya akan menjadi sumbu penyelamat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Kematian Yahiko menghancurkan sisa-sisa keyakinan Nagato pada perdamaian yang idealis. Ia tidak lagi percaya bahwa perdamaian bisa dicapai dengan kata-kata. Dunia terlalu kejam untuk itu. Momen ini menandai kelahiran Pain, sosok baru yang muncul dari luka terdalam Nagato. Dengan kekuatan Rinnegan, ia menciptakan 6 tubuh yang dikendalikan dari jarak jauh. Salah satunya adalah tubuh Yahiko sendiri, yang dijadikan simbol keadilan dan ketakutan. Dalam pikirannya, dunia tidak akan pernah mengerti arti kedamaian jika belum merasakan penderitaan yang sejati. Maka Pain muncul sebagai manifestasi dari keputusasaan dan hasrat membalas dendam terhadap dunia yang cacat. Pain tidak hanya sekedar penjahat dengan kekuatan besar, ia adalah ideologi berjalan. Ia percaya bahwa rasa sakit adalah satu-satunya bahasa universal yang bisa dipahami oleh semua bangsa dan individu. Hanya dengan penderitaan, manusia akan menyadari makna hidup, menghargai kedamaian, dan takut akan kehancuran. Namun di balik transformasi menjadi Pain, Nagato sebenarnya tidak pernah benar-benar membuang sisi manusianya. Ia masih menderita, ia masih mengenang Yahiko, ia masih meragukan jalannya. Tapi luka yang terus menganga ditambah tekanan sebagai pemegang kekuatan ilahi menjebaknya dalam perang batin tanpa henti. Babi ini memperlihatkan pada kita bahwa keputusasaan bila tidak ditangani bisa melahirkan bentuk-bentuk kekuasaan yang berbahaya, dan bahwa ideologi ekstrim seringkali lahir dari luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Pertemuan antara Naruto Uzumaki dan Nagato adalah salah satu titik balik paling penting dalam kisah Naruto Shippuden. Bukan hanya karena skalanya yang besar dengan kehancuran Konoha dan duel epik antara kekuatan, tapi karena ia menampilkan pertarungan ideologi yang mendalam. Pain menyerbu desa Konoha dengan tujuan untuk menunjukkan penderitaan yang dirasakan dunia. Ia ingin membuktikan bahwa bahkan desa terbesar pun bisa jatuh dalam sekejap. Bagi Pain, rasa sakit bukan hanya pembalasan, melainkan pelajaran. Ia percaya bahwa dengan memaksa dunia untuk merasakan penderitaan yang sama, umat manusia akhirnya akan mengerti arti kedamaian. Pertarungan mereka melampaui sekedar pukulan dan jurus. Ini adalah perdebatan eksistensial tentang bagaimana manusia harus hidup berdampingan. Naruto, di sisi lain, datang sebagai antitesis dari pemikiran ini. Ia menyaksikan sendiri kehancuran desa dan kehilangan guru tercintanya, Jiraiya, yang dibunuh oleh Pain. Tapi alih-alih membalas dengan dendam, Naruto memilih jalan berbeda. Ia ingin memahami alasan dibalik semua kekejaman itu. Naruto mempertanyakan tentang cara Nagato untuk mendapatkan perdamaian. Namun Nagato percaya bahwa perdamaian akan tercipta karena jika semua pihak takut menderita, tidak akan ada pihak yang berani memulai peperangan. Namun, Naruto membawa sesuatu yang Pain lupakan, yaitu harapan. Ia menolak untuk menyerah pada kebencian, bahkan ketika dunia sudah berulang kali menyakitinya. Ia memahami bahwa dendam adalah siklus yang tidak pernah usai, dan bahwa hanya dengan menghentikan rantai kebencian itulah masa depan bisa berubah. Pertemuan mereka menandai momen langka dalam narasi Shonen, seorang tokoh antagonis yang mendalam, yang tidak dikalahkan oleh kekuatan, tapi oleh pemahaman. Naruto tidak membunuh Pain, ia menyentuh sisi manusianya, mengingatkannya pada siapa dia dulu sebelum luka dan keputusasaan menguasainya. Konfrontasi ini menunjukkan bahwa perubahan tidak selalu datang dari kekuatan brutal, tapi dari keberanian untuk percaya, bahkan ketika segalanya tampak hancur. Setelah perdebatan panjang dan pertarungan yang nyaris menghabiskan segalanya, momen klimaks terjadi.
Nagato, pria yang pernah dikenal sebagai pemimpin Akatsuki dan simbol kehancuran, membuat keputusan yang di luar dugaan. Ia memilih untuk percaya lagi. Naruto tidak hanya mengguncang logika Nagato, tetapi juga menggugah sisi paling dalam dari kemanusiaannya. Dengan kata-kata yang mengingatkannya pada ajaran Jiraiya, Naruto menyadarkan bahwa impian tentang perdamaian sejati belum sepenuhnya mati. Ini adalah kemenangan moral, bukan sekedar fisik. Nagato yang selama bertahun-tahun hidup dalam keyakinan bahwa hanya rasa sakit yang dapat mengakhiri peperangan, akhirnya melihat bahwa ada jalan lain, jalan yang lebih sulit, tetapi lebih mulia. Dalam keputusan penuh kesadaran, ia menggunakan sisi tenaganya dan jutsu terlarang Rinne Tensei untuk menghidupkan kembali semua warga Konoha yang telah ia bunuh. Tindakan ini bukan sekedar penyesalan, ini adalah bentuk konkret dari penebusan. Dalam dunia ninja yang penuh dendam dan balas dendam, jarang sekali ada ruang untuk refleksi dan pengampunan. Tapi Nagato membuktikan bahwa bahkan seseorang yang tenggelam dalam kegelapan pun masih bisa memilih terang. Kematian Nagato bukan akhir yang tragis, melainkan sebuah rekonsiliasi. Ia tidak mati sebagai monster, tetapi sebagai manusia yang pernah tersesat dan akhirnya kembali menemukan jalan. Ia membebaskan dirinya dari belenggu kebencian yang membentuk identitasnya sebagai Pain. Dan dengan begitu, ia memberi Naruto warisan yang lebih berharga dari kemenangan. Bukti bahwa perubahan itu mungkin, bahkan untuk orang yang paling hancur sekalipun. Bab ini mengajarkan bahwa pengorbanan terbesar bukanlah yang dilakukan dalam peperangan, melainkan dalam keberanian untuk mengubah diri sendiri. Bahwa bahkan orang yang membawa kehancuran bisa menjadi simbol harapan, bukan karena kekuatannya, tapi karena ia memilih untuk menebus kesalahan. Pengorbanan Nagato adalah bukti bahwa perjalanan manusia tidak selalu lurus. Terkadang mereka yang pernah jatuh paling dalam justru yang paling mengerti pentingnya kedamaian. Nagato memang telah tiada, tetapi bekas luka yang ditinggalkannya bukan hanya kehancuran, melainkan pelajaran. Ia menjadi simbol tragis dari generasi yang tumbuh di tengah perang, dan yang akhirnya memilih untuk mengakhiri siklusnya, walau dengan nyawa sebagai gantinya. Warisan terbesarnya bukan Rinnegan, bukan teknik-teknik terlarang, dan bukan pula reputasinya sebagai Pain yang ditakuti. Warisan Nagato adalah sebuah peringatan hidup tentang apa yang terjadi ketika harapan direnggut, dan apa yang bisa terjadi jika harapan itu dikembalikan. Ia mengingatkan kita bahwa mereka yang paling menderita justru bisa menjadi pelindung nilai-nilai damai, asalkan ada seseorang yang bersedia mendengarkan mereka dan mengingatkan bahwa mereka masih manusia. Naruto adalah sosok yang dimaksud Nagato, dan berkat pertemuan mereka, Naruto belajar bahwa jalan menuju perdamaian bukan soal membasmi musuh, melainkan menyembuhkan luka, bahkan luka yang tidak terlihat. Pertemuan itu memperdalam tekad Naruto untuk tidak hanya menjadi kuat, tetapi menjadi penghubung antar manusia. Dan inilah jejak abadi Nagato. Ia mengubah calon Hokage dari seorang petarung menjadi seorang pemimpin yang memahami nilai empati. Lebih dari itu, kisah Nagato menginspirasi kita semua, penonton, pembaca, dan penggemar Naruto dari seluruh dunia untuk merenungi ulang makna balas dendam, keadilan, dan kedamaian, bahwa menjadi manusia bukan tentang tidak pernah salah, tetapi tentang kemampuan untuk memperbaiki kesalahan, bahkan ketika sudah terlanjur jauh melangkah. Di dunia nyata, kita mungkin tidak memiliki Rinnegan atau kekuatan yang luar biasa, tapi kita memiliki pilihan untuk tidak membalas luka dengan luka, pilihan untuk tidak mewariskan trauma kepada generasi berikutnya, dan pilihan untuk menyadari bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, punya dampak dalam siklus yang lebih besar. Warisan Nagato adalah luka yang tidak kita sembuhkan begitu saja, tapi yang kita rawat sebagai pengingat bahwa dunia yang lebih damai tidak akan tercipta oleh kekuatan, tapi oleh keberanian untuk memaafkan dan berubah.
Nagato Uzumaki bukanlah pahlawan dalam arti klasik. Ia adalah korban perang, anak yang kehilangan segalanya dan kemudian tumbuh menjadi manusia yang menciptakan penderitaan demi mencegah penderitaan. Tapi justru dalam kontradiksi itulah letak kekuatan kisahnya. Dari awal, Nagato hanya menginginkan kedamaian. Ia tidak dilahirkan untuk menjadi pain, namun dunia yang kejam memaksanya menjadi simbol penderitaan. Dengan kekuatan Rinnegan dan idealisme Yahiko yang terdistorsi, ia mencoba memaksakan perdamaian lewat ketakutan. Tapi akhirnya, berkat pertemuan dengan Naruto yang mengingatkan dirinya akan cita-cita lamanya, Nagato memilih jalan yang berbeda. Ia memilih menyerah demi memberi kesempatan bagi generasi berikutnya untuk mengubah dunia. Dari karakter ini kita belajar bahwa penderitaan bisa memutarbalikkan niat terbaik sekalipun. Tapi kita juga belajar bahwa harapan bisa tetap hidup bahkan di hati yang paling remuk. Nagato menunjukkan bahwa tidak ada yang benar-benar terlambat untuk berubah dan tidak ada luka yang terlalu dalam untuk dimaafkan selama masih ada kemauan untuk mengakhiri rantai kebencian. Video ini tidak hanya membahas seorang karakter fiktif, melainkan refleksi dari realitas dalam dunia yang terus dipenuhi konflik. Nagato adalah gambaran dari suara yang tidak didengar, dan Naruto adalah representasi dari siapapun yang mau mendengarkan. Dunia tidak butuh lebih banyak kekuatan, tapi lebih banyak keberanian untuk memahami. Akhirnya, dari rasa sakit yang membentuknya, Nagato meninggalkan kita satu hal penting, bahwa perdamaian bukan warisan, tapi keputusan yang harus diperjuangkan oleh kita semua.